Halo teman-teman, kembali lagi di channel Traveler Musiman. Aku ucapkan selamat pagi dari Kota Malang. Hari ini aku lagi ada di poolnya 27 Trans karena barusan aja tadi pagi sekitar jam setengah 6 atau jam 5:15 aku udah sampai di poolnya Inspired by 27 Trans. Nah, aku mau ngapain sih? Aku mau ke Karoseri Adiputro untuk melihat finishing dan produksinya Jet Bus 5. Nah, karena ini masih pagi banget dan sekarang masih baru jam 6 kurang 15 teman-teman. Dan aku udah ganti baju batik. Diminta dari Adi Putronya untuk pakai baju batik. Jadi karena masih pagi juga, ya udah kita cari sarapan dulu ya teman-teman ya. Sambil lihat-lihat nih ada bis-bis apa aja di Pol 27 Trans. Bisa keren-keren. Kita lihat ya. Oke teman-teman, ini aku lagi mau sarapan dulu. Aku sarapan di McD karena emang seberang-seberangan sama Adi Putro. Tuh, seberang-seberangan sama Adi Putronya. Jadi tinggal nyebrang karena sekarang baru jam setengah 8 dan acaranya itu jam 8 atau jam 9 gitu mulai. Jadi masih agak lama. Nanti kita nyebrang ke sana. Sekarang sarapan dulu. Oke teman-teman, kita sekarang udah ada di Adi Putro di Malang. Ini adalah pabriknya. Ini kesempatan yang langka banget aku bisa datang dan diundang oleh Adi Putro untuk melihat proses produksinya mereka. Nah, ini ada Mas Adit. Kita rame-rame dengan para konten kreator. Nanti kita lihat ya proses produksinya seperti apa. Ini ada sasis yang akan diproses. Penasaran kan dalamnya seperti apa? Ikutin terus ya. Founder kami bikin bengkel kecil, yaitu Bapak Simon Jendro Kusumo. Beliau itu usahanya di bidang fotografi. Nah, setelah beliau merasa, wah ke perusahaan otomotif Neoplan. Nah, ini mungkin kalau misalnya teman-teman tahu salah satu produk Karoseri Adi Putro itu kan Neoplan. Itu sudah ada lisensi resminya dan karyawan-karyawannya yang sekarang sudah menjadi manajer atau kepala bagian itu sudah dapat lisensi. Bahan-bahannya juga sudah dapat lisensi dari Neoplan, mesin-mesinnya pun juga dapat lisensi. Oke teman-teman, ini adalah yang pertama. Ini adalah line untuk medium, bukan medium, untuk yang kecil-kecilnya. Ada kayak Elf, Fuso. Ini ada yang benchnya. Nah ini semua udah di finishing untuk bagian eksteriornya. Interiornya juga sudah ada yang selesai, ada yang belum. Nah ini yang bench, ini pesanan sekolah nih. Keren ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan pesan Elf atau Fuso, Dutro yang pengen di custom seperti untuk track-track yang pendek-pendek, mereka finishingnya di sebelah sini untuk khusus yang medium dan small seperti Elf. Nah seperti ini ruangannya teman-teman ya. Nah ini seperti ini tuh ruangannya teman-teman. Ya, cuma karena kurang lebih prosesnya sama kayak yang di bis besar, jadi aku yakin bagian sini aja ini bagian trimming mini bis. Nah, jadi alurnya dari sana ke sini ya. Setelah trimming selesai sama kayak bis, dia kita rat dulu, baru water test ya, shower test di depan itu yang ada tulisan shower test, dan ini finishingnya. Nah kalau untuk yang HS ini dia nggak dibongkar ya teman-teman bodinya. Jadi ini biasanya hanya custom untuk interiornya aja kata Mas Adit.
Jadi yang bisa lantainya diganti yang model vinyl, jadi kayak dibespis gitu, jadi menambah kesan mewah. Ataupun mau custom interiornya dari joknya mungkin, atau dari plafonnya bisa seperti itu. Kayak sini nih, 3 nih contohnya teman-teman. Ini legend nih teman-teman nih. Awalnya banget, masih mulus banget. Suzuki Caretta 1000. Wow, lucu-lucu. Ini namanya Jaguar Jumbo. Ya, kebetulan yang ada di sini, ini yang sasis dari Mitsubishi karena grillnya kayak gini. Nanti ketika pakai sasis yang beda, desain grillnya juga bakal beda. Tuh. Nah kalau yang ini udah full desain Adi Putro semua. Ya, pas dari desain Adi Putro, genrenya ini dia retro. Jadi emang sengaja dibikin lengkung-lengkungan gitu, nggak banyak yang lancip. Nah ini bisa di custom bagian dalamnya. Nanti mau dibikin luxury ya dengan kursi yang lebar-lebar banget itu bisa. Kebetulan yang di sini konfigurasinya 1-2, kursinya pakai Aldila dan pintunya model sliding kayak gini. Ini bisa di custom nih, bisa sliding, bisa swing kayak biasa. Gitu. Terus kalau ini ada bagasi. Jadi biasanya kalau misalnya di HS atau di lainnya gitu ya, ini kan langsung kursi. Nah, di bawah sini ini ada bagasi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bawa duren gitu misalnya yang baunya menyengat, ini nggak akan nembus ke kabin gitu karena kedap bau juga. Nah ini juga bisa di custom, mau pakai bagasi kayak gini atau di belakangnya pakai pintu kuku tarung yang dibuka 2 gini. Kayak Mercy Sprinter. Ya kayak Mercy Sprinter. Overall ini sih keunggulan utama dari Jaguar Jumbo. Dan yang pasti kalau misalnya teman-teman naik ke dalam kabinnya, itu teman-teman bisa kayak berdiri tegak gitu loh, jadi nggak perlu nunduk gitu. Ini proses pertama pembuatan bis di karoseri Adi Putro. Jadi ketika sasis itu masuk di karoseri Adi Putro, sasisnya itu akan dialihkan ke sini. Ini namanya proses pembongkaran. Apa yang dibongkar? Yang dibongkar itu lampu bawaan sasis, ya, setirnya dibongkar, kursi driver dibongkar yang bawaan sasis dan lain sebagainya. Nah, setelah dibongkar, ini kan ada 2 stall nih, 2 jalur. Jalur pertama yang paling pinggir sama jalur kedua, nanti sasisnya akan geser ke sebelah. Nah, sebelah ini namanya mekanik. Jadi mekanik ini tugasnya untuk mengecek si sasis, apakah ada kesalahan di pengereman atau transmisinya dan lain sebagainya. Ya, ketika sudah selesai, ini kan ada QC-nya juga, ya. Kalau udah selesai, cek mesinnya oke, lanjut ke proses rangka. Nah, lanjutnya proses rangka ini dikendarain. Gitu. Nah, ini adalah sasis contoh yang baru datang teman-teman. Nah, ini akan dikerjakan di station yang di sini nih. Nah, station ini nih teman-teman ya. Oke teman-teman, ini jadi bis yang masuk dalam proses untuk anti karat ya. Ini proses yang setelah ditrim, jadi masuk untuk anti karat. Jadi untuk bis-bis yang melewati area rob ataupun yang banjir-banjir aman. Gitu teman-teman. Bongkar. Oh iya. Kalau sasis modular dipisahinnya itu di sebelah sana di rangka. Di rangka. Di rangka. Satu step lagi. Ada. Nah teman-teman, ini adalah sasis Scania K410 dan sampingnya kanan aku adalah K450. Perbedaannya apa? Tadi aku udah dikasih tahu sama Mas Adit. Yang paling gampangnya adalah perbedaannya dari velgnya. Nah, kalau K410 seperti ini. Nah, kalau yang K450 seperti ini velgnya. Nah, kelihatan nggak bedanya? Di tengah ada bolt, sedangkan yang ini yang 450 ada boltnya di tengah, sedangkan yang 410 nggak ada bolt, dia polos.
Itu perbedaan signifikan yang paling gampang kalau mau bedain sasis K410 dan K450 teman-teman. Nah ini teman-teman, sasis yang belum diapa-apain, belum dipanjangin, belum disambung. Teman-teman bisa lihat bantet ya. Ini sasis apa ya? Coba kita lihat. Ini sasis apa ya teman-teman? Oh, Mercy. Mercy OH berapa? 1526? Aku kurang tahu nih. Oke. Oke teman-teman, ini adalah proses paling akhirnya di karoseri Adiputro. Dan jika sudah sampai di line yang finishing ini, bis artinya sudah siap dirilis teman-teman. Ini ada Eka, ada 3 Eka yang kabarnya hari ini mau rilis teman-teman. Dan gak cuma ada Eka doang, ada JTS Trans, ada Faiza, tuh pariwisata. Ada banyak beberapa bus yang akan rilis dalam waktu dekat ini teman-teman. Dan untuk antrian yang lagi panjang saat ini di karoseri Adiputro untuk pembuatan Jetbus 5, kabarnya di gudang itu ada sekitar 160 sasis non tronton teman-teman. Karena yang tronton nggak ditaruh di gudang, ditaruh di sini. Dan yang di karoserinya pun ini banyak banget teman-teman. Tadi ada beberapa tempat line produksinya yang tidak bisa kita ambil gambarnya karena emang dapurnya perusahaan, dapurnya karoseri Adiputro. Tapi kita bisa lihat dari finishing ini aja udah banyak banget. Itu ada Subur Jaya yang kemarin baru handover sekitar 40 Jetbus 5. Wah, banyak banget. Untuk proses dari paling awal dari SPK, banyak pertanyaan, berapa lama sih proses produksi sampai Jetbus 5 yang kita pesen itu rilis? Jadi dari SPK sampai tahap sasis masuk, dibongkar, pembuatan body segala macamnya, cat itu semua sampai trim, interior, finishing cat sampai akhirnya ke line yang di sini itu memakan waktu sekitar 2,5 bulan jika tidak ada halangan teman-teman ya. Dan untuk seperti lampu lampu AC, spion itu ada vendornya dari luar ya teman-teman. Jadi kursi juga. Jadi tergantung dari lama atau tidaknya vendor masing-masing yang tadi aku sebutkan itu produksinya atau mensuplai barangnya ke Adiputro teman-teman. Seperti itu. Nih keren ya, Jetbus 5 SAD-nya Eka. Kinclong sekali teman-teman. Seperti ini contohnya teman-teman. Bus yang udah dari di belakang yang tinggal masuk ke tahap finishing akan masuk ke line sini. Seperti contohnya ini ya teman-teman. Ini akan finishing yang nantinya mungkin sekitar 1 minggu atau nggak nyampe sih, mungkin beberapa hari ke depan ini akan rilis. Ini kayaknya tinggal dipasang bangku-bangku aja sih teman-teman. Dan teman-teman, seperti yang aku bilang tadi, aku melihat proses produksinya dari awal banget, dari rangka sampai akhirnya tahap ke finishing seperti di belakang aku ini. Tapi ada sesuatu hal yang sangat menarik dari Adiputro yang tidak dipamerkan kemarin di Gias. Aku nggak bisa sebutin karena ini masih jadi rahasia. Dan ini bakal menjadi satu gebrakan yang baru. Bakal membuat Bismania kayaknya bakal kaget sih ngelihat inovasi yang terbaru ini. Menurut aku keren banget, aku nggak bisa spill apa. Nanti kita tunggu aja rilisan dari Adiputronya langsung ya teman-teman.
teman-teman, kalau bis sudah finishing, ada tes yang terakhir yang harus dipastiin, yaitu adalah shower test. Jadi mengetes kekedapan resistensi bodi bus dari air ya teman-teman. Tesnya di sini, disemprot atas bawah, kanan kiri. Begitu. Oke teman-teman, itulah perjalanan aku di Karoseria Adiputro, melihat produksi dari awal sampai finishing akhirnya, dan ini kesempatan yang benar-benar luar biasa buat aku. Terima kasih buat Adiputro atas undangannya. Saya rasa udah cukup perjalanan saya di Adiputro. Untuk teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Traveler Musiman. Jangan lupa follow untuk TikTok ya dan Instagramnya juga ya teman-teman. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Assalamualaikum.